Selamat pagi Bapak Ibu. Ada beberapa warta yang perlu disampaikan. Yang pertama, sakramen baptisan anak dan baptisidi mengaku percaya. Pelayanan sakramen baptisan dan baptisidi mengaku percaya akan dilaksanakan hari Minggu 15 November 2020 dilayani oleh Pendeta Emeritus Budi Bunarto. Baptis anak, mereka yang akan dibaptiskan: 1. Velve Aisyalom Prasetyo, anak dari Bapak Didik Prasetyo dan Ibu Yani Arianti. 2. Feliska Amar Prasetyo, anak dari Bapak Didik Prasetyo dan Ibu Yani Arianti. Baptisidi dan mengaku percaya, mereka yang dibaptiskan adalah: 1. Saudari Meta Nola Pelangi Gunarto. 2. Saudara Andreas Juli Putra. Mari kita bersaat teduh sejenak. Sejak dari semula Allah menciptakan dunia ini dengan cinta. Ia menginginkan agar ciptaannya hidup dalam kasih, saling memelihara, menopang, dan melengkapi. Cinta adalah kehidupan. Karena cinta hidup dalam damai sejahtera Allah. Cinta bukan sekedar kata. Cinta adalah tindakan. Dari tindakan yang penuh cinta, kita melihat wajah Allah yang mencintai kita. Betapa indahnya kehidupan keluarga yang penuh dengan cinta. Betapa indahnya jika suami dan istri hidup penuh dengan cinta. Betapa bahagianya orang tua dan anak membangun kehidupannya dengan cinta yang mereka miliki, dan betapa hangatnya jika dunia ini hidup dalam cinta. Hidup sebuah perjalanan dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit, gagal maupun berhasil. Adakah cinta di setiap perjalanan itu? Jangan-jangan cinta telah hilang, yang tersisa hanyalah rutinitas belaka. Datanglah kepada Sang Maha Cinta agar cinta kasih-Nya melimpah kita bersama keluarga. Mari kita sambut dengan nyanyian jemaat dari PKJ 277. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat atau
Jemaat, kita awali ibadah ini dengan pengakuan demikian. Ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Bapa, Allah, Putra, dan Roh Kudus. Damai Kristus besertamu. Dan beserta saudara. Jemaat dipersilakan duduk. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Begitu indahnya cinta hingga setiap orang menginginkan dirinya dicintai dan mencintai. Keluarga membutuhkan cinta. Ketika pernikahan mulanya dibangun, cinta mewarnainya. Namun, kala perjalanan hidup ini kita hadapi, di manakah cinta itu? Seringkali perselisihan, kebekuan, hambarnya kehidupan keluarga justru yang kita temukan. Kita terasa menjadi letih menjalani kehidupan ini. Betapa mudahnya kita menyakiti, betapa rentangnya kita menjatuhkan mereka yang seharusnya kita cinta. Oleh karena itu, melalui ibadah penutupan bulan keluarga saat ini, kita diajak untuk tidak hanya merasakan kembali gelora cinta, tidak cukup pula kita hanya merefleksikan kembali makna cinta dalam kehidupan pernikahan kita. Kita diajak untuk melatih kembali cinta yang kita miliki. Walaupun langkah hidup kita tertatih-tatih, cinta akan menguatkannya hingga pada kesudahan kita di dunia ini. Bagaimanapun pergumulan diri dan keluarga kita, marilah kita datang kepada Tuhan. Hadirkanlah Dia dalam perjumpaan kita bersama orang-orang yang kita cintai dalam keluarga. Sehingga keluarga kita senantiasa berpusat kepadanya. Saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah kita bersama-sama merenungkan seluruh dosa pelanggaran kita, khususnya di tengah keluarga kita masing-masing. Atas sikap kita yang kerap mengabaikan cinta dan tidak henti-hentinya menyakiti keluarga yang kita kasihi. Kita masuki doa pribadi di dalam hati dengan menyesali segala dosa kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu dan kasih-Mu
sehingga Engkau selalu mendengar segala pergumulan kami dan mengampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berdiri kita menyambut berita anugerah demikian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dipersilakan duduk. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama berdoa untuk menghayati kebenaran sabda Tuhan. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk meresapi dan menghayati kebenaran firman-Mu, sehingga seluruh pikiran, perbuatan, dan apapun yang kami lakukan, nama-Mu saja yang boleh dipermuliakan. Berkatilah umat-Mu Tuhan ketika bersama-sama hendak menghayati sabda-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Matius 22 ayat 34 sampai ayat yang ke-46. Saya akan bacakan demikian Bapak Ibu. Matius pasal 22 ayat 34 sampai ayat 46. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu.
Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka. Katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Kata Yesus kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya? Ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu, tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Demikianlah jemaat, kita boleh mendengar sabda Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Jemaatnya kasih, kita akan menelusuri soal tema ibadah kita yang mengambil judul melatih cinta. Kok tumben beli beras yang kualitasnya kurang bagus? Ini adalah sebuah ungkapan dari seorang suami kepada istrinya. Oh, ini kan beras mau disumbangkan ke rumah yatim piatu. Kalau beras kualitas premium dan mahal, biasanya yang kita beli untuk kita konsumsi sendiri. Begitulah jawab dari istri kepada sang suami. Bapak Ibu, kalau kita mencoba menangkap di balik semua ungkapan itu, maka terkesan bahwa ibu ini sedang mengupayakan yang baik untuk dirinya, tetapi untuk orang lain tidak demikian. Dan ini tentu saja seakan-akan mengingatkan akan kehidupan kita bersama. Terkadang kita juga bisa bersikap dan berkelakuan seperti ibu tadi. Kalau untuk dirinya sendiri yang baik, tapi kalau untuk orang lain, ya tidak apa-apa lah, kurang bagus. Pokoknya sudah bisa memberikan sesuatu kepada mereka. Dan itu kadang-kadang dianggap sebagai sebuah tindakan yang wajar. Tapi ketika kita membaca Matius tadi, khususnya ayat 34 sampai ayat yang ke-40, Yesus justru mengajarkan arti mencintai dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Nah, di sini Bapak Ibu, kita harus melihat pengertian sesama tentu saja dalam arti yang seluas-luasnya. Tidak seperti yang dipahami oleh orang-orang Yahudi sebagai sebuah cinta yang berlaku hanya untuk komunitasnya saja. Yesus justru tidak demikian. Mencintai dan mengasihi sesama berarti melewati batas-batas, tembok-tembok ras, agama, dan kedudukan. Untuk semua orang, siapa saja yang dia temukan di dalam perjalanan hidupnya itu adalah sesama. Apa yang menjadi landasan orang itu harus melakukan cinta dan kasih kepada sesama? Maka dalam Alkitab dengan jelas diungkapkan
oleh karena Tuhan sendiri yang sudah mengasihi dan mencintai manusia itu. Tuhan sendiri itulah yang telah membentuk kasih kepada umat manusia yang berdosa ini, sehingga akhirnya bisa merespon kasihnya kepada Allah dan kepada sesama, bahkan kepada dirinya sendiri. Orang akan sulit, Bapak Ibu, untuk mengasihi dan mencintai sesamanya kalau dia tidak bisa mencintai dan mengasihi dirinya sendiri. Biasanya orang selalu mengatakan, loh, kan tidak boleh kita harus mencintai dan mengasihi diri sendiri. Tidak, Bapak Ibu. Justru kita belajar dari bacaan ini, bagaimana kita bisa mengasihi orang lain dan mengasihi Allah kalau tidak bisa mengasihi diri sendiri. Sebab di dalam bacaan tadi dengan jelas dikatakan supaya kita mengasihi Allah dan sesama seperti diri sendiri. Jadi diri sendiri ini perlu loh Bapak Ibu, dikasihi dan dicintai. Mengapa Bapak Ibu kita sering sulit untuk bisa menghadirkan mencintai dan mengasihi diri sendiri? Mengapa kok sulit? Ini sebenarnya kan tidak lepas dari sebuah gambaran yang ditanamkan oleh orang-orang di sekitar kita, bahwa mengasihi diri sendiri itu tidak boleh. Mengasihi diri sendiri itu gak pantas begitu ya. Nah karena itu sudah begitu rupa tertanam bahwa tidak layak, tidak pantas untuk mengasihi dan mencintai diri sendiri, maka pada akhirnya itu akan terbawa sepanjang perjalanan hidupnya. Meskipun nanti dalam proses perjalanan waktu dia akan bisa melihat adanya sebuah perubahan-perubahan. Tetapi itu akan berdampak sepanjang hidupnya kalau dia tidak bisa menilai untuk mencintai dan mengasihi dirinya sendiri, pasti dia akan sulit untuk mencintai dan mengasihi orang lain. Apalagi mau mengasihi dan mencintai Tuhan itu sudah sama sekali akan merasa sulit. Karena itulah Bapak Ibu, kita bersyukur karena Tuhan itu mengajarkan kepada kita bahwa mencintai orang lain atau sesama harus diawali dari mencintai diri kita sendiri. Nah, kalau kita bisa mencintai diri kita sendiri, maka kita harus sadari itu dibedakan dengan mementingkan diri sendiri. Ya. Sebab kalau kita mengasihi dan mencintai diri sendiri, itu bukan berarti kita mengabaikan orang lain, tidak. Ya. Kita tetap punya kepedulian kepada orang lain. Kita merasa bahwa orang lain juga sangat berharga. Jadi bukan mengabaikan ya. Atau mungkin orang mengatakan bahwa mengasihi diri sendiri sama dengan mementingkan diri sendiri. Tidak, beda sekali. Sebab di dalam mengasihi kepada diri kita sendiri itu ada unsur juga untuk peduli kepada orang lain. Ya. Jadi tidak mengabaikan keberadaan orang lain. Nah, orang yang bisa mengasihi diri sendiri berarti orang yang bisa menerima dan menghargai keberadaan dirinya sendiri serta mensyukuri, loh saya ini keadaannya seperti ini ya. Mengapa bisa demikian Bapak Ibu? Oleh karena Tuhan sendiri yang sudah mengawali bahwa hidup setiap orang itu berharga, bernilai. Bahkan Kristus datang untuk menyelamatkan kita semua sebagai orang yang berdosa. Maka dari itu Bapak Ibu, mereka yang mencintai dan mengasihi Tuhan harus belajar untuk juga mencintai sesamanya. Jadi tidak sebaliknya ya, kehadiran orang lain harus dianggap sebagai saingan, harus dipandang sebagai orang yang harus dimusnahkan, disakiti, dibenci. Karena semua orang di hadapan Tuhan itu sama nilainya dan berharganya. Maka sebenarnya tidak ada sebuah tempat dalam relasi kita dengan orang lain itu muncul sebuah konflik, kekerasan, apalagi diskriminasi kalau unsur kita mengasihi diri sendiri dan mencintai diri sendiri ada pada diri kita masing-masing. Nah ini ada sebuah contoh Bapak Ibu ya.
Ada seorang pemuda yang memiliki kedua orang tuanya. Dua-duanya orang tuanya itu sudah berusia lanjut dan sering sakit-sakitan. Ayahnya itu pikun, ibunya stroke, bahkan ada ancaman serangan jantung. Tiap hari si pemuda ini harus bisa bagi waktu karena dia juga bekerja. Di satu sisi harus merawat ayahnya, di pihak lain juga dia harus menolong ibunya dan bekerja. Ini sebuah hal yang tidak mudah. Kenapa? Karena ayahnya itu kan pikun. Bisa bicara, tapi ibunya stroke. Tidak bisa mengungkapkan kata-kata dengan sempurna. Ayahnya bisa ngomong tapi sering lupa. Namanya orang pikun ya. Tapi ibunya ingatannya kuat tapi tidak bisa ngomong dengan baik. Ayahnya bisa berjalan, tetapi kalau keluar mungkin bingung mau balik lewat mana, gitu ya, karena orang pikun kan. Sementara ibunya tidak bisa berjalan jauh, tapi dia tahu kemana dia bisa pulang. Nah kadang-kadang dalam keadaan frustrasi, yang namanya pemuda ini mengalami kondisi yang tidak menyenangkan. Ya, bisa dia dalam emosi yang tidak terkendali. Dia terkadang harus menangis ya karena melihat pengalaman hidupnya yang sepertinya tidak menyenangkan itu. Tapi di sisi lain dia juga tidak pernah berhenti untuk selalu berdoa ya. Dan dia terus berupaya bagaimana supaya bisa membawa kedua orang tuanya ini setiap minggu ke gereja meskipun agak sukar. Namun karena cintanya kepada Tuhan, dia belajar untuk bisa menghadirkan dan mencintai juga kedua orang tuanya yang sudah tua dan sakit-sakitan itu. Dan ini merupakan satu hal yang tidak mudah Bapak Ibu ya. Bagaimana dia harus membagi waktu dan bagaimana dia mewujudkan cintanya itu bertahun-tahun dan proses waktu yang cukup panjang. Tapi dia berlatih untuk bisa menghadirkan bagaimana dia sudah mencintai dirinya, memperlakukan cintanya kepada orang tuanya seperti dirinya, sekaligus dia ingin menunjukkan bahwa dia juga cinta Tuhan. Nah sekarang ini Bapak Ibu, kita sedang berada dalam masa pandemi tentu ya. Dan dalam kehidupan berkeluarga, menghidupi cinta kasih itu kan tidak mudah. Sebagian masyarakat sedang menghadapi tekanan kehidupan yang macam-macam. Misalnya apa? Ada yang merasa depresi karena ada ketakutan kalau tertular virus COVID-19. Ada juga yang mengalami sebuah kecemasan, ketidaktenangan, stres ya. Bisa juga terkena dampak dari ekonomi. Bahkan juga kita temukan ada begitu banyak orang yang sulit beradaptasi dengan pola kehidupan yang baru. Yang dulu-dulunya tidak pernah terpikirkan, sekarang dipaksa untuk bisa beradaptasi dengan pola yang baru. Nah tidak jarang dalam pergumulan ini ditemukan sebagian anggota masyarakat itu mengalami kesepian. Apalagi kalau dikatakan tidak boleh kemana-mana, harus di rumah saja. Lalu bagaimana biasanya kalau menyikapi kondisi seperti ini Bapak Ibu? Ambil contoh misalnya dikatakan tidak boleh kemana-mana, di rumah saja. Ya. Nah tentu kalau di rumah saja kan dulunya orang pada keluar bekerja, sekarang ngombong semua kan pertemuan itu begitu intens ya atau begitu tinggi pertemuan dengan anggota keluarga. Kadang-kadang memang bisa menghasilkan sesuatu yang baik ya. Yang produktif, yang bisa membawa sebuah kesempatan berinteraksi atau berbicara, omong-omong ya, barangkali yang dulu belum pernah terjadi, sekarang bisa lebih tenang karena ya di penjara itu ya, tidak bisa kemana-mana. Kalau dulu kan karena sibuk lalu pokoknya jarang ketemu. Nah sekarang karena sudah sering ketemu,
Nah itu kesempatan yang baik suami dan istri bisa saling berbagi pergumulan, omong-omong ya, menyangkut apa-apa yang dulu belum pernah diungkapkan dan belum pernah terpikirkan. Tapi juga sebagai anak kadang-kadang juga kita menemukan bisa lebih intensif ya bertemu dengan sesama anggota keluarga. Tapi juga kesempatan itu menjadi kesempatan yang baik, orang bisa saling peduli sebenarnya ya. Bahkan tidak hanya terbatas pada anggota keluarga, dengan teman, melalui virtual atau melalui internet begitu, itu bisa melegakan beban hidup yang begitu menekan, sehingga kita bisa menjadi terasa lebih ringan karena bisa berbagi pengalaman melalui internet. Tapi Bapak Ibu di sisi lain banyak juga kita temukan orang yang tinggal di rumah justru melahirkan persoalan-persoalan baru. Apa misalnya Bapak Ibu kita sering temukan ya semua orang di anggota keluarga kita yang punya HP ya wes urusannya karo HP ya. Pasti itu. Tapi juga ada perasaan jenuh. Ya bosan juga ada. Bahkan ditemukan bisa jadi konflik ya karena sering kumpul, sering ngomong-ngomong bisa salah pengertian, salah paham, muncul pertengkaran. Entah itu suami istri, suami atau mertua, anak-anak, antar anak-anak, adik kakak, dan bisa beragam. Muncul sebuah kondisi yang tidak nyaman. Nah, kondisi yang demikian ini Bapak Ibu adalah sebuah tantangan kita bersama. Kalau secara idealis kan keluarga itu menjadi tempat naungan kita yang sangat baik membangun relasi antara satu dengan yang lain. Seharusnya memang setiap keluarga itu harus berkomunikasi kan. Harus berupaya untuk bisa menjalin relasi yang lebih baik. Seharusnya seperti itu ya. Sehingga tidak mungkin kalau kita berjumpa tidak terjadi komunikasi kan lucu. Ya, seperti orang di hotel tidak kelang, ya wes meneng aja ya. Tidak demikian kan? Justru ketika kita berada di dalam tengah-tengah keluarga dalam masa pandemi itu adalah merupakan tempat kita terus berlatih untuk berkomunikasi, menghadirkan cinta dan kasih di tengah-tengah keluarga. Dan keluarga itu akan merasakan cinta kasih itu ketika kita bisa menghadirkan perasaan hormat, ada unsur pengorbanan diri tentu, perasaan simpati, empati, ada unsur kepedulian dan perhatian, ya kerelaan untuk menegur dan ditegur begitu ya. Ada sebuah suasana interaksi yang aktif dan dinamis. Sehingga kalau itu terjadi Bapak Ibu, penutupan bulan keluarga ini justru mengajak kita untuk terus berlatih cinta dan kasih. Untuk terus menghidupi. Sehingga kita akan bisa melestarikan yang namanya nilai-nilai kebaikan kita. Nilai-nilai yang bernuansa akan kehidupan bersama. Kebaikan-kebaikan bersama sehingga kita menjadi berkat bagi lingkungan kita maupun juga bagi orang lain. Karena dalam perjalanan hidup kita ini kan pada hakikatnya setiap orang itu kan ingin dan mengalami sebuah kebutuhan untuk dicintai dan mencintai. Dan itulah yang diciptakan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Sehingga bulan keluarga ini Bapak Ibu yang akan kita akhiri menjadikan kita teringat bahwa memang tidak bisa tidak kita harus terus-menerus melatih. Ya. Melatih yang namanya cinta kasih, kepedulian, perhatian. Sebab itulah keluarga. Jadi tidak bisa hanya dengan dibatin ya. Dengan ditelepati itu tidak bisa. Jadi harus ada sebuah interaksi yang menghadirkan sebuah lalu lintas percakapan, pergumulan, sehingga kehangatan kehidupan keluarga itu
bisa terus hadir. Semoga pesan ini Bapak Ibu mengajak kita bersama untuk belajar ya. Sebab memang melatih cinta itu kan tidak bisa sehari dua hari ya. Namanya saja melatih ya. Itu kan akan terus sampai menuju kepada kesempurnaan. Nah kapan itu sempurnanya ya terus ya. Sampai kita merasakan Allah yang terus mengajari kita untuk menghadirkan cinta di tengah-tengah keluarga. Semoga kita tidak kapok ya Bapak Ibu untuk melatih cinta dan kasih. Ketika kita sudah mengalami, dikasihi dan dicintai Tuhan, bagaimana kita bisa mengembangkan, mengasihi dan mencintai orang lain, tapi juga bagaimana kita bisa mencintai dan mengasihi Allah. Sebab Allah lebih dulu sudah mengasihi dan mencintai kita. Amin. Saya mohon Bapak Ibu berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita memperbaharui iman percaya kepada Allah Trinitas dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang kekasih, kita akan menaikkan doa syafaat. Nanti kita tutup dengan doa Bapa kami yang dinyanyikan. Marilah kita berdoa. Tuhan melatih cinta dan kasih kepada anggota keluarga tidak semudah yang kami bayangkan. Apalagi kalau kami sudah berumah tangga bertahun-tahun dan berpuluh tahun. Ada perasaan jenuh, bosan, seolah-olah menjadi sebuah komunikasi yang beku. Tapi kami sadar Tuhan bahwa hidup manusia yang diciptakan Tuhan dalam sebuah keluarga, komunikasi itu diperlukan. Cinta itu perlu dihadirkan dan harus terus-menerus dengan tekun dan setia ada sebuah komunikasi dan keberadaan untuk peduli dengan sesama anggota keluarga. Bahkan bisa meluas ke orang lain. Oleh karena itu Tuhan, jikalau mungkin ada konflik, ketegangan dan persoalan dalam rumah tangga, maka hal ini tentu akan sangat sukar untuk diwujudkan melatih cinta. Tetapi menjadi tantangan untuk mengawali sesuatu yang baru dalam penutupan bulan keluarga. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami dapat merendahkan diri dan membuka lembaran baru. Sehingga konflik-konflik yang barangkali antara suami dan istri maupun dengan mertua, para anggota keluarga yang lain, telah mengalami kebekuan sekian lama, dapat kami renungkan kembali relasi itu supaya bisa mencair. Tembok-tembok pemisah yang selama ini menjadi sebuah halangan untuk menjalin cinta kasih seperti yang Tuhan harapkan, dapat kami lakukan karena Tuhanlah yang memerintahkan kepada kami di dalam sabda-Mu tadi. Kami bersyukur Tuhan karena bulan keluarga dapat berlangsung di GKI Ngurah dengan baik. Respon jemaat cukup positif dan kami menghayati ada banyak berkat yang boleh kami terima. Oleh sebab itu biarlah kami termotivasi meskipun telah mengakhiri bulan keluarga, namun tantangan keluarga dan pada masa pandemi COVID-19 belumlah berakhir. Oleh sebab itu Tuhan, berkatilah keluarga-keluarga Kristen
GKI Ngurah supaya dapat semakin saling mengasihi dan mencintai dan menjadi berkat bagi siapapun. Kami doakan untuk penggalian dana mixer yang dibutuhkan supaya Tuhan memakai setiap orang agar dana yang dibutuhkan pada saatnya dapat terrealisasi. Kami percaya akan kasih dan setiaan Tuhan yang memelihara hidup kami. Sehingga apa yang menjadi kerinduan kami untuk memiliki seperangkat unit mixer dapat diberkati oleh Tuhan. Kami mendoakan untuk pelayanan hamba-Mu Pak Gideon sebagai konsulen dan Mas Sita Dahana sebagai calon pendeta GKI Ngurah. Tuhan berkatilah kehadiran mereka supaya dapat menolong kami semuanya untuk mengikut Tuhan dengan lebih baik. Berkatilah kehidupan dan keluarga mereka masing-masing. Kami percaya Engkau juga akan memberkati Mas Hosea dan Mas Christian dalam melayani pekerjaan Tuhan dimanapun ditempatkan. Berkati seluruh anggota simpatisan para tamu supaya dimanapun mereka berada dapat dikasihi, dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Kami mendoakan untuk segenap aktivitas gerejawi pada pekan ini supaya dapat menolong kami semuanya untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami serahkan pergumulan pemerintah khususnya dalam penyaluran anggaran pemulihan ekonomi nasional supaya dapat ditingkatkan agar dapat mendorong ekonomi nasional dari berbagai tempat. Berikanlah hikmat kepada pemerintah ya Tuhan di dalam mendistribusikan vaksin COVID-19 kepada masyarakat yang tersebar di seluruh Nusantara. Sembari mengingat bahwa vaksin ini memang harus berada pada suhu minus 7 derajat Celcius supaya dapat sampai ke masyarakat dengan baik, agar masyarakat dapat meningkatkan imunitas terhadap COVID-19. Berikanlah kepada masyarakat ya Tuhan supaya dapat menyadari betul bahwa bahaya COVID-19 agar mereka tetap mendisiplin dengan protokol kesehatan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang telah menyembuhkan pasien COVID-19. Semua itu karena anugerah dari Tuhan saja yang tidak pernah berhenti untuk memberkati setiap orang yang Kau kasihi. Berkati juga mereka yang masih dirawat di rumah sakit maupun juga di dalam rumah secara mandiri, agar mereka boleh segera sembuh. Kami doakan secara khusus untuk Bapak Presiden dan Bapak Ma'ruf Amin beserta dengan jajarannya supaya tetap tegar dan penuh dengan kesabaran dalam memimpin rakyat Indonesia, terutama ketika menghadapi tekanan-tekanan politik berbagai kelompok-kelompok yang selalu menghadirkan demonstrasi-demonstrasi karena tidak merasa puas dengan apa yang telah dicapai sejauh ini. Juga berkatilah Tuhan upaya yang terus dilakukan dan diperjuangkan untuk mempertahankan ekonomi Indonesia agar tidak mengalami resesi. Kami serahkan Tuhan akan seluruh pergumulan kami masing-masing dalam tangan kasih dan pemeliharaan Tuhan, supaya kami boleh tetap setia kepada-Mu sampai akhir hidup kami. Kami sempurnakan doa ini seperti yang Kau ajarkan kepada kami demikian. Dikuduskanlah nama
seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Rasa syukur ini akan kita wujudkan dalam bentuk persembahan. Seraya memberikan persembahan, marilah kita mengingat firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama dari Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sambil berdiri kita akan pujikan dari PKJ 147 ayat yang pertama. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada kesempatan hari ini Engkau mengizinkan kami untuk memberikan persembahan dari berkat-berkat yang telah Tuhan berikan buat kami. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati setiap jemaat-Mu di GKI Ngurah ini, dan Tuhan Yesus pimpin tangan yang mengelola persembahan ini, supaya persembahan ini dapat bermanfaat untuk pekerjaan-Mu khususnya di GKI Ngurah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. jadilah saksi Kristus, Syukur terpujilah Tuhan, Kini dan selamanya. angkatlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Segenap majelis jemaat GKI Ngurah mengucapkan terima kasih atas pelayanannya Bapak Pendeta Emeritus Budi Bunarto. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.